Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tanpa kita sadari, kita adalah hamba yang selalu berbuat maksiat setiap harinya. Bila dihitung-hitung dari beranjak dewasa hingga saat ini, pasti tak terhitung banyaknya maksiat yang kita lakukan. Akan tetapi Allah Sang Maha Pengampun selalu memaafkan sebesar apapun dosa kita selama nyawa belum sampai tenggorokan. Setan akan terus menggoda manusia hingga hari kiamat tiba. Ada 3 pokok maksiat yang harus kita garis bawahi agar tidak terjebak di dalamnya. Apakah saja itu? Pokok-pokok maksiat baik yang kecil maupun yang besar yaitu: 1. Bergantung hatinya kepada selain Allah. 2. Mengikuti kekuatan marah. 3. Menaati kekuatan syahwat. Hasil puncak ketergantungan hati kepada selain Allah adalah syirik dan berdoa kepada selain Allah. Hasil puncak mentaati kekuatan marah adalah pembunuhan. Dan hasil puncak menaati kekuatan syahwat adalah zina. Allah mengumpulkan 3 pokok ini dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapatkan pembalasan atau dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. 3 pokok ini saling menyeret kepada satu sama lainnya. Syirik menyeret kepada berbuat zolim dan zina, sebagaimana ikhlas dan tauhid dapat menyelamatkan seseorang dari keduanya, sebagaimana firman Allah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Demikianlah agar kami memalingkan dari perbuatan buruk dan zina. Sesungguhnya ia, Yusuf, termasuk hamba-hamba kami yang diikhlaskan. Quran Surat Yusuf ayat 24. Oleh karena itu, semakin tauhid seseorang itu lemah di hatinya, maka semakin kuat kesyirikan dan perbuatan kejinya. Ayat yang semakna dengan ini juga adalah firman-Nya, maka sesuatu yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Asy-Syu'ara ayat 36-37. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa apa yang ada di sisinya lebih baik bagi orang yang bertawakal kepadanya, dan ini adalah tauhid. Kemudian Allah mengabarkan bahwa mereka meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji ini adalah meninggalkan kekuatan syahwat. Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka apabila marah segera memberi maaf, ini adalah meninggalkan kekuatan marah. Dalam ayat tersebut Allah mengumpulkan antara tauhid, iffah atau menjaga kehormatan dan keadilan. Inilah poros seluruh kebaikan. Sahabat yang beriman, semoga kita senantiasa menjauhi 3 pokok maksiat tadi. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, apa yang muncul di benak kita saat mendengar nama Dracula? Apakah gambar yang muncul adalah vampir, orang bertaring, kastil adab pertengahan, atau kesemuanya? Kebanyakan orang mengenal Dracula dari novel bersutan Bram Stoker. Namun jarang sekali yang mengetahui bahwa Dracula itu memang ada nyatanya dan Bram Stoker terinspirasi dari kekejaman tokoh aslinya. Tidak hanya nyata, sampai sekarang Dracula masih jadi pahlawan rakyat Rumania dan masih ada hubungannya dengan sejarah Islam. Lebih jelas lagi, Dracula atau Vlad Dracula III ini adalah salah satu lawan perang yang berpengaruh dari Sultan Muhammad II Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel. Dracula Ae itu sebutan bahasa Rumania untuk bangsawan Ordo Naga atau Rumania Draco Naga, dan akhiran Ae bermakna putranya dari. Adapun Ordo Naga ini sendiri adalah salah satu kelompok kesatria yang disiapkan oleh Sigismund sang raja suci Romania sebagai kesatria khusus dalam perang salib. Nama Dracula sendiri merujuk pada Vlad III Tepes, anak dari Vlad II
Voivod Gubernur Wallachia Rumania. Pada masa Pledh II, ayahnya Wallachia dikuasai oleh Kesultanan Utsmani. Dan sebagai jaminan kesetiaan, Pledh III atau Dracula kemudian disekolahkan di Kesultanan Utsmani. Dracula atau Pledh III lalu dididik di Kesatuan Yenisei bersama adiknya Radu Kalprumos. Dan mereka belajar di kesatuan militer terbaik di masanya. Usia Dracula waktu itu masih belia, 13 tahun saja. Hanya selisih 1 tahun dari Muhammad Al-Fatih yang berusia 12 tahun. Namun walau masih belia, Dracula sudah disumpah dalam ordo naga yang dibentuk untuk memerangi kaum muslimin. Dan itulah yang jadi niatnya. Karenanya dia sangat membenci Muhammad Al-Fatih dan Islam. Walau adiknya Radu Kalprumos menjadi muslim dan kepercayaan Al-Fatih pada gilirannya. Saat ayahnya Dracula, Pledh II dibunuh dan dikudeta pada 1447 oleh John Hunyad dari Hungaira. Kesultanan Utsmani lalu membantu membebaskan Wallachia dari cengkeraman John Hunyad. Selepas itu Sultan Murad II, ayah Muhammad Al-Fatih, lalu meminta pada Dracula untuk menggantikan ayahnya memimpin di Wallachia. Di luar dugaan, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Dracula, yang sedari awal pun membenci ayahnya karena mau tunduk pada muslim. Berbekal bahasa Arab, Turki, dan pengetahuan militer di Yenisei, Dracula menyamar menjadi bagian dari kaum muslimin di setiap benteng-benteng kaum muslim dan menghabisi benteng-benteng Islam di Rumania dari dalam. Baru pasca penaklukan Konstantinopel di 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih baru sempat menghadapi Dracula secara khusus. Pada 1462, Muhammad Al-Fatih memerintahkan Hamzah Bey membawa 1000 pasukan untuk menangkap Dracula, dan nasib 1000 pasukan ini berakhir tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dia pelajari di Yenisei. Dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperang umat muslim. Lalu dengan gerakan-gerakan yang efektif, Dracula kemudian mengalahkan dan membantai 1000 pasukan muslim itu. Dracula menyula atau menusuk dengan kayu dari anus hingga tembus ke kerongkongan 1000 pasukan ini, hingga jadi hutan mayat manusia. Hamzah Bey, komandan pasukan ini, ditempatkan di tengah hutan mayat dan ditaruh di kayu paling tinggi sebagai simbol. Sejak itu, Pledh III Dracula mendapat gelar Tepes atau The Impaler, sang penyula. Kekejamannya dikenal dan diakui dunia. Mendapati hal ini, Sultan Muhammad Al-Fatih lalu menugaskan Radu Kalprumos, adik dari Pledh III Dracula, untuk memimpin 90.000 pasukan guna menghentikan Dracula. Perlu serigala untuk hentikan serigala. Al-Fatih paham bahwa Radu orang yang tepat karena dataran Rumania hanya bisa dipahami oleh orang aslinya. Berbeda dengan kakaknya Pledh III Dracula, adiknya Radu Kalprumos the Handsome ini memeluk Islam dan menjadi muslim serta memimpin pasukan khusus Yenisei. Radu memimpin 90.000 menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Punari miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah, mengingat benteng Punari sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus. Akhirnya serangan Radu pada 1462, puncaknya di benteng Punari, terjadi malam hari yang dikenal The Night Attack. Radu Kalprumos menggantikan Dracula jadi pemimpin Wallachia setelah mengalahkannya. Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan dari John Hunyadi, Raja Hungaria. Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah pembunuh ayahnya, John Hunyad, yang juga musuh Al-Fatih lainnya, sebelum akhirnya Dracula meninggal pada 1478 ditebas pedang pasukan Utsmani juga. Namun warisan Dracula tetap kekal bagi dunia. Kekejaman tiada banding yang dia contohkan, dan kebiadaban tanpa batas. Sampai saat ini Rumania mengakui sebagai pahlawan negara dalam perang salib, dan patung-patungnya bertebaran di Rumania. Bagi kaum muslim, Dracula adalah simbol kekejaman musuh kemanusiaan, penusuk manusia, dan penghisap darah. Namun saat ini konsep Dracula, vampir, dibuat dan dibungkus dengan bagus hingga memikat umat muslim dan melupakan wajah aslinya. Sahabat yang beriman, itulah asli sosok yang dinamakan Dracula. Semoga jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.